Challenge setelah challenge keluarga di top 4 adalah mystery box dan kebetulan itu white ingredients. Ingredients yang ada lumayan banyak jumlahnya. Ada beberapa jenis, bisa dibawa ke arah dessert, bisa dibawa ke arah savory. Jadi challenge-nya lumayan versatile, lumayan bisa bermain ke skill masing-masing kontestan itu. Fancy ingredients ya, ada fancy ingredients, ada jeruk Buddha's hand, ada carabineros itu udang merah dari Spanyol, ada uni, sama ada amadai ya, ikan Jepang itu. Kebetulan aku memilih bahan yang aku paling familiar itu carabineros, dan sebenarnya Buddha's hand nggak familiar, tapi aku tahu itu jeruk ya, jadi kayaknya masuk sama udang. Aku bikin semacam paella namanya arroz con gambas, itu nasi udang lah basically, nasi dengan aromatik dan stok udang dengan daging udang. Aku kasih garnish yang banyak, ada red peppers, ada red onion, ada parsley, olive oil, dan filosofiku tuh less is more ya. Less is more, yang penting eksekusinya lumayan on point, semua elemennya bagus, terus itu bisa mengantarkan aku ke top 3. Oh, jadi itu dia menyelamatkan. Masak apa itu yang menyelamatkan? Iya, kalau Chef Renata bilang tuh, Kenapa? itu kan makanannya lumayan keras cita rasanya, cita rasa udangnya lumayan kuat, dan ada Buddha's hand itu, ada jeruknya itu. Ya, Chef Renata bilang aku diselamatkan tangan Buddha itu karena dipakai banyak. Bagaimana nih perasaan kamu bisa masuk ke top 3 gitu? Gimana nih? Ya, perasaanku lumayan senang ya, karena sebagai home cook ini menurutku orang yang nggak pernah kerja di industri sama yang hobinya sebenarnya makan, bukan masak. Masak suka, tapi nggak sesuka makan. Sebagai orang yang hobinya makan, bukan background kuliner, kerja di bidang pertanian, ini lumayan suatu pencapaian sih menurutku. Wow. Terus apa nih persiapan yang udah kamu siapin untuk menuju babak final? Persiapan untuk Babak selanjutnya. babak selanjutnya sebenarnya nggak boleh jumawa, harus bersiap untuk babak ini. Aku tuh tetap melakukan hal yang sama, yaitu kosongkan pikiran sebelum setiap challenge. Kalau kita pikirannya kosong, ada challenge yang datang baru diisi. Ibarat gelas udah penuh diisi sesuatu, luber malah yang nggak keruan, berantakan. Nanti di misalnya masuk final treatmentnya baru beda. Mungkin harus ada beberapa hal yang dipelajari, misalnya dessert itu yang aku dari kemarin menghindari masak sampai sekarang baru bikin sekali kecuali tim challenge ya. Nah itu nanti beda lah treatmentnya. Di galeri itu banyak momen-momen kayak roller coaster gitu, up and down. Jadi pernah ada semacam hari neraka di mana masakan aku nggak enak, kambingnya baunya nggak bisa dinetralisir, bebeknya juga hampir tereliminasi di pressure test. Tapi besoknya itu di challenge kedua aku mengolah bahan yang sebenarnya lumayan susah dan bau sekali, itu usus. Ini aku pikir kalau gua buat ini bau lagi emang udah gak layak masak deh. Dan aku jadi salah satu pemenang challenge-nya ya, aku berhasil menetralisir bau ususnya dan meningkatkan cita rasanya dengan memasaknya dengan bumbu Szechuan ya, dengan cara yang benar juga. Dan Chef Yuna yang lihat ini cuma tumisan nih, dia pertamanya skeptis, taunya pas dia icipin dia sampai minta maaf ke aku. Dia bilang ya, maaf ya, sorry I underestimated you. Jadi ya jangan meremehkan tumisan. Ternyata itu rasanya Iya. Suka karena ya on point semuanya walaupun hanya tulisan. Yang mana nih kamu percaya diri dengan kemampuan kamu untuk memenangkan kompetisi? Mau nggak mau harus percaya diri, karena kita tuh di MasterChef tuh bukan melawan orang lain tapi melawan diri sendiri ya. Dan ada keberuntungan juga, kita dapat ingredients yang kebetulan cocok sama skill set kita. Ada faktor luck dalam ya konsentrasi juga gitu-gitu. Jadi ya harus percaya diri, tapi ada faktor-faktor eksternal yang kita nggak bisa kontrol. Kira-kira kalau kamu masuk final, bakal berhadapan dengan siapa antara kedua ini? Saya sudah mau bagi-bagi duitnya sama semuanya. Ada dua-duanya nih. Susah ditebak ya sebenarnya. Kalau Blihovic dan Fajar, dua-duanya tuh punya skill set yang mirip. Dua-duanya sangat teknikal. Mungkin Blihovic dari segi rasa sedikit unggul, tapi Fajar menguasai teknik yang luas dan bisa melakukan aplikasi semua itu yang luas. Jadi dan winning streak-nya itu udah lama. Jadi kalau saya ada main coin flip dan tetap heads terus,
kebetulan yang menang Fajar terus. Ini Fajar berbahaya kayaknya ini. Berarti Fajar ya. Iya. Thank you, Dani. Sama-sama. Tapi paling Fajar lawan Hofid bukan lawan gue.